bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam kondisi yang prima. Anak-anak, pada video pembelajaran yang terdahulu kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data. Pada video kali ini kita akan bahas tentang ukuran penyebaran data, baik data tunggal maupun data berkelompok. Terdiri dari apa saja ukuran penyebaran itu, kemudian bagaimana penerapannya. Silakan disimak video pembelajaran berikut ini. Simak bagian demi bagian, jangan sampai ada bagian yang terlewat. Selamat belajar. Ukuran penyebaran yang pertama yaitu jangkauan atau ring. Jangkauan atau ring rentangan nilai yaitu nilai antara data terbesar dan data terkecil. Ring data tunggal dirumuskan dengan R sama dengan X maksimum kali X minimum. Dan R adalah jangkauan, X max adalah nilai tertinggi, dan X min adalah nilai terendah. Untuk data berkelompok, nilai tertinggi diambil dari nilai tengah kelas tertinggi dan nilai terendah diambil dari nilai kelas yang terendah. Untuk pemakaian jangkauan atau ring, perhatikan contoh yang pertama. Tentukan ring dari data-data di bawah ini. Di sini ditampilkan data tunggal yaitu 6, 7, 3, 4, dan seterusnya sampai 20. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita menentukan data terbesarnya dulu. Di sini data terbesarnya atau X maksimum sama dengan 20 dan X minimum sama dengan 3. Di R atau jangkauan sama dengan X maksimum dikurangi X minimum sama dengan 20 dikurangi 3, jadi hasilnya sama dengan 17. Contoh yang berikutnya yaitu untuk data berkelompok. Contoh 2, tentukan ring dari data berikut. Di sini ditampilkan data berkelompok yang terdiri dari 6 kelas. Kelas pertama 3 sampai 5, kelas kedua 6 sampai 8, kelas ketiga 9 sampai 11, dan seterusnya sampai dengan kelas yang ke-6 yaitu 18 sampai dengan 20. Untuk frekuensi setiap kelas ada di samping kanannya. Kelas ke-1 frekuensinya 3, kelas kedua frekuensinya 6, kelas ketiga frekuensi 16, dan seterusnya sampai dengan kelas ke-6 frekuensinya 10. Nah, untuk menyelesaikan ini yaitu menentukan jangkauan, maka langkah yang pertama kita tentukan nilai tengah dari data tertinggi. Ini kita ambil pada kelas yang ke-6. X maksimum sama dengan 18 ditambah 20 bagi dengan 2, jadi hasilnya sama dengan 19. 18 ini dari mana? 18 ini dari batas bawah kelas ke-6. 20-nya batas atas kelas ke-6. Kemudian dengan cara yang sama kita tentukan nilai X minimum. Kita ambil dari kelas yang ke-1. Batas bawahnya 3 dan batas atasnya 5. Sehingga nilai tengah atau X minimumnya sama dengan 3 ditambah 5 dibagi dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan 4. Maka jangkauan atau ring dari data berkelompok ini yaitu X maksimum kurangi X minimum
sama dengan 19 dikurangi 4 hasilnya 15. Jadi jangkauan dari data pada soal nomor 2 adalah 15. Ukuran pemusatan yang berikutnya yaitu simpangan rata-rata atau disebut juga dengan deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata data tunggal dirumuskan sebagai berikut seperti yang tampil pada layar. R sama dengan 1/N dikalikan sigma nilai mutlak dari XI kurangi X bar, di mana I mulai 1 sampai dengan N. SR adalah simpangan rata-rata, N adalah ukuran data atau banyaknya data atau jumlah frekuensi, kemudian XI adalah data ke I, dan X bar adalah rata-rata hitung. Masih tetap di ukuran penyebaran yang berikutnya, yaitu simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Simpangan rata-rata data berkelompok dirumuskan sebagai SR sama dengan 1/N dikalikan sigma FI dikalikan nilai mutlak dari XI kurangi X bar, di mana I mulai 1 sampai dengan N. SR adalah simpangan rata-rata, N adalah ukuran data atau jumlah frekuensi, FI adalah frekuensi kelas ke I nilai tengah kelas ke I, dan X bar adalah rataan hitung. Nah, berikut adalah contoh pemakaian dari simpangan rata-rata. Contoh yang ketiga, menentukan simpangan rata-rata dari data tunggal. Ini diketahui datanya 7, 6, 8, 7, 6, 10, dan 5. Bagaimana langkah menentukan simpangan rata-ratanya? Nah, langkah yang pertama, menentukan rata-rata hitung. Nah, dari data tersebut diketahui bahwa banyaknya data adalah 7, N sama dengan 7. Maka rata-rata hitungnya X bar sama dengan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Itu 7 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 10 tambah 5 dibagi dengan 7. Hasilnya sama dengan 7. Selanjutnya kita lakukan langkah yang kedua, menentukan simpangan rata-rata. Nah, untuk memudahkan maka kita susun tabel seperti berikut. Di kolom pertama kita tuliskan nilai X. Di kolom berikutnya kita hitung nilai dari X dikurangi rata-rata. Sebagai contoh, untuk X yang nilainya 7, maka X dikurangi X bar adalah 7 dikurangi 7, hasilnya 0. Kemudian data yang kedua, 6 dikurangi 7, hasilnya negatif 1. Karena ada tanda nilai mutlak, maka hasilnya sama dengan 1. Dan seterusnya dilakukan sampai dengan data yang terakhir. Langkah berikutnya, kita jumlahkan nilai mutlak dari X kurangi X bar, atau kita jumlahkan angka pada kolom yang kedua. Kita temukan yaitu jumlahnya 8. Langkah berikutnya, kita tentukan simpangan rata-ratanya. SR sama dengan 1/N dikalikan jumlah dari XI dikurangi X bar. Ini sama dengan 1/7 dikalikan dengan 8.
contoh menentukan simpangan rata-rata untuk data berkelompok. Pada dasarnya prinsipnya sama. Langkah yang pertama menentukan rata-rata itu, kemudian baru menentukan simpangannya terhadap rata-rata. Contoh yang keempat, kita menentukan rata-rata dari data yang ditampilkan. Di sini datanya terdiri dari 6 kelas. Kelas pertama mulai dari 141 dikurangi 145, frekuensinya 2. Kelas kedua 146 sampai 150, frekuensinya 4, dan seterusnya sampai dengan kelas yang ke-6. Langkah penyelesaiannya, langkah yang ke-1, kita buat tabel yang tampak pada ini, memudahkan perhitungan. Di bagian kanan kita tambahkan nilai XI atau nilai tengahnya. Kelas ke-1 nilai tengahnya 143 dengan cara yang seperti sudah dilakukan di contoh sebelumnya ya. Kemudian kelas kedua nilai tengahnya 148, peroleh dari 146 ditambah 150 dibagi 2. Kelas ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya ya. Sehingga langkah berikutnya kita tentukan FI kali XI, jadi frekuensi dikalikan nilai tengahnya untuk setiap kelas. Kemudian kita jumlahkan FI kali XI. Selanjutnya kita tentukan rata-rata hitung atau X bar. X bar sama dengan jumlah dari FI kali XI dibagi dengan jumlah F. Ini jumlah FI kali XI-nya sama dengan 6.300 dan jumlah F-nya sama dengan 40, sehingga X bar sama dengan 6.300 dibagi 40. Hasilnya 157,5. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan simpangan rata-rata. Pada tabel yang sudah kita buat, di sebelah kanannya kita tambahkan kolom untuk menentukan nilai X dikurangi X bar, nilai mutlak dari X kurangi X bar. Kemudian sebelah kanannya lagi ditambahkan satu kolom untuk F dikalikan nilai mutlak dari X kurangi X bar. Nah, kita lihat pada kelas ke-1. XI diketahui 143, kemudian X bar-nya 157,5, maka nilai mutlak dari XI kurangi X bar sama dengan 143 kurangi 157,5, hasilnya 14,5. Kemudian nilai ini dikalikan dengan frekuensinya, kita letakkan di kolom yang paling kanan. Jadi 2 dikalikan 14,5 hasilnya sama dengan 29. Kita lakukan hal yang sama untuk kelas kedua, ketiga, sampai dengan ke-6. Kemudian kita jumlahkan kolom paling kanan, ditemukan nilainya 206, sehingga simpangan rata-ratanya sama dengan 1/N atau 1/FI dikalikan jumlah dari FI kali nilai mutlak XI kurangi X bar, sehingga SF sama dengan 1/40 dikalikan 206, hasilnya sama dengan 5,15. Ukuran penyebaran yang berikutnya yaitu ragam atau varians dan simpangan baku atau deviasi standar atau standar deviasi. Untuk menghitung ragam dan simpangan baku, kita bedakan antara data sampel dan data populasi. Ragam untuk data tunggal
jika data sampel atau N-nya kurang dari 30 adalah dirumuskan seperti yang tampak pada video ini. S kuadrat sama dengan 1/N kurangi 1 dikalikan sigma XI kurangi X bar pangkat 2 dengan I antara 1 mulai 1 sampai N. S kuadrat adalah ragam, N adalah ukuran data, XI adalah data KI, dan X bar adalah rataan hitung. Simpangan baku adalah akar positif dari varians dan dinotasikan dengan S. Jadi kalau kita menentukan simpangan baku, kita dicari dari ragamnya dulu, kemudian kita tentukan akar positifnya. Kemudian yang berikutnya, untuk ragam dari data populasi atau N lebih dari atau sama dengan 30, maka ragamnya dirumuskan sebagai S kuadrat sama dengan 1/N dikalikan sigma XI dikurangi X bar dipangkatkan 2, di mana I mulai 1 sampai N. S kuadrat adalah ragam, N adalah ukuran data, XI adalah data KI, dan X bar adalah rataan hitung. Ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok hasilnya hampir sama, hanya di sini dikalikan dengan frekuensi. Jadi rumusnya untuk data sampel atau yang N-nya kurang dari 30, maka S kuadrat sama dengan 1/N kurangi 1 dikalikan sigma FI kali XI kurangi X bar pangkat 2, mana I mulai 1 sampai N. Kemudian simpangan baku adalah akar positif dari varians dan dinotasikan dengan S. Ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok, datanya adalah populasi atau N lebih dari 30, dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan 1/N dikalikan sigma FI kali XI kurangi X bar pangkat 2, di mana I mulai 1 sampai N. Ragam dan simpangan baku untuk data berkelompok atau untuk data yang berupa populasi atau N lebih dari sama dengan 30, rumuskan sebagai S kuadrat sama dengan 1/N dikalikan sigma FI kali X kurangi X bar dipangkatkan 2, di mana I mulai 1 sampai N. S kuadrat adalah ragam, N adalah ukuran data, FI adalah frekuensi kelas KI, XI adalah nilai tengah kelas KI, dan X bar adalah rataan hitung. Simpangan baku merupakan akar positif dari varians dan dinotasikan dengan S. Demikian tadi beberapa ukuran penyebaran pada data tunggal maupun data berkelompok. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran berikutnya.